Dulu Mahasin Farm berdiri dengan hanya bermodalkan 25.000 untuk membeli ayam hias yang bernama ayam Polandia. Di mana dari ayam Polandia seharga 25.000 ini kita jual, kita untung 10.000, 5.000, kita kumpulkan, kita kembangkan lagi untuk beli jumlah yang lebih banyak, dan seterusnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Langgoso Aswin Putra. Saya adalah pemilik dari Mahasin Farm yang berdiri sejak tahun 2012 yang beralamatkan di Dusun Gebang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Di Mahasin Farm kita menangkarkan hampir semua hewan-hewan eksklusif atau hewan-hewan langka. Ada burung unta, ada merak, ada pisen, berbagai pisen, ada kura-kura sulcata, ada domba, ada juga burung-burung langka, dan masih banyak lagi. Mahasin Farm berdiri bukan 1 minggu yang lalu, bukan 1 hari yang lalu. Mahasin Farm berdiri 12 tahun yang lalu, di mana kita melalui proses yang panjang. Jadi ketika banyak orang bertanya kenapa memilih ini, itu pertanyaan yang hanya memotong atau memangkas hanya 2 hari dari 14 tahun perjalanan. Perjalanan panjang itu tidak langsung beli atau tidak langsung memiliki burung unta. Kita melalui proses panjang, berliku, jatuh bangun, dari hewan paling termurah 25.000 hingga sekarang hewan paling mahal ada 200 juta di sini. Itu semua proses 12 tahun, bukan 2 hari. Jadi ketika banyak teman-teman bertanya tentang kenapa, ini bagian dari proses yang kami jalani, di mana dulu Mahasin Farm berdiri dengan hanya bermodalkan 25.000 untuk membeli ayam hias yang bernama ayam Polandia. Nah, ayam Polandia inilah asal muasal Mahasin Farm, di mana dari ayam Polandia seharga 25.000 ini kita jual, kita untung 10.000, 5.000, kita kumpulkan, kita kembangkan lagi untuk beli jumlah yang lebih banyak, dan seterusnya. Bertahun-tahun kemudian kami mampu membeli hewan-hewan yang lebih eksklusif seperti merak. Dari merak kita berkembang lagi, mencari tantangan baru hingga ke burung unta, dan itu proses 12 tahun. Jadi tidak bisa dipertanyakan kenapa kok memilih burung unta. Yang jelas saya hanya akan menjawab ini bagian dari proses, dan burung unta adalah tantangan yang perlu Mahasiswa taklukkan, karena burung unta ini memiliki nilai-nilai yang unik, yang sangat menarik untuk ditaklukkan, di mana burung unta adalah hewan purba yang masih hidup sampai saat ini. Kedua, burung unta hewan yang belum bisa ditangkarkan di Indonesia sampai saat ini, dan kami saat ini satu-satunya di Indonesia yang berhasil menangkarkan burung unta. Dan burung unta juga memiliki nilai ekonomi yang sangat besar di kemudian hari, di mana kita masih bisa memanfaatkan selain anaknya, kita bisa memanfaatkan secara ekonomi dagingnya, terus tulang-tulangnya, kemudian kulitnya, dan juga cangkang telurnya. Artinya di masa depan burung unta masih memiliki nilai yang masih bisa kita harapkan hingga 10-20 tahun ke depan. Jadi salah satu alasan kenapa Mahasin Farm mengambil tantangan yang ekstrim untuk memelihara burung unta yang notabene sulit ditangkarkan di Indonesia, karena tidak lebih dari tantangan. Karena Mahasin Farm sudah menjadi yang terbaik, terbesar di Indonesia, otomatis kita butuh tantangan baru untuk terus menjaga konsistensi Mahasin Farm di kancah peternakan hewan-hewan eksklusif. Untuk kebutuhan nutrisi burung unta itu sulit ya kita dapatkan di Indonesia, karena untuk pakan-pakan yang tersedia di Indonesia atau di pabrik-pabrik yang dijual, pakan-pakan pabrik yang dijual itu
standarisasinya hanya untuk ayam petelur, ayam potong, dan ayam bangkok. Hanya ini saja. Untuk hewan-hewan skala merak atau pigeon saja sudah tidak mencukupi, apalagi sekelas burung unta. Artinya untuk kebutuhan hewan-hewan yang ada di sini kita meramu pakan sendiri khusus sesuai dengan karakter dan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi ketika ada yang membutuhkan protein lebih tinggi, kita akan tambahkan protein yang lebih tinggi. Ketika ada yang membutuhkan kalsium tinggi, kita akan tambahkan tambahan kalsium, mineral, dan seterusnya. Artinya pembuatan pakan di Masin Farm itu kita adon sendiri atau kita buat sendiri karena hewan-hewan yang kita punya di sini bukan hewan-hewan yang standar. Jadi pabrik-pabrik di Indonesia belum ada yang mungkin berpikir untuk membuat pakan-pakan instan untuk hewan-hewan seperti ini. Jadi kita harus meramu makanan sendiri untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tantangan sendiri itu setiap hewan memiliki karakter yang berbeda. Karakter yang berbeda memiliki tantangan yang berbeda pula. Jadi dengan semua hewan-hewan yang kami punya di sini, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tantangannya seperti apa. Tapi mungkin hanya ada 2 jenis yang mungkin saya akan share ke teman-teman tentang tantangan tersebut. Pertama, merak. Tahun 2016 Masin Farm mempelopori untuk penangkaran merak di Indonesia, di mana saat itu penangkaran merak juga belum ada di Indonesia, di mana banyak orang menghujat dan pesimis Masin Farm mampu menangkarkan dan berhasil membudidayakan merak di Indonesia. Akhirnya tahun 2017 Masin Farm berhasil menangkarkan merak dengan metode-metode sesuai dengan pengalaman yang kita punya, karena literasi atau mungkin informasi tentang bagaimana cara menangkar merak saat itu sulit banget, tidak ada. Dan hari ini alhamdulillah Masin Farm menjadi public figure atau menjadi pionir untuk penangkaran merak seluruh Indonesia, di mana sekarang penangkaran merak seluruh Indonesia sudah sangat banyak sekali, dan teman-teman ini mengambil informasi dari YouTuber yang meliput Masin Farm tentang bagaimana cara menangkarkan merak, merawat, dan bisa membesarkan anak-anak merak tersebut. Nah, hal yang sama juga terjadi di burung unta saat ini. Pertama kali Masin Farm memutuskan untuk mengambil tantangan memelihara burung unta, semua menghujat, semua mentertawakan, semua juga pesimis bahwa kami akan membuang-buang uang, kami akan membuang-buang waktu untuk melakukan hal itu. Tapi hari ini kami sudah membuktikan bahwa burung unta juga bisa ditangkarkan di Indonesia dengan metode-metode tertentu yang memang itu hanya bisa dilalui dengan pengalaman cukup panjang. Karena Masin Farm melalui riset-riset panjang, kegagalan yang sangat banyak sekali untuk mendapatkan riset terbaik bagaimana cara menangkarkan burung unta dari pakan terbaiknya apa, terus cara menetaskan telurnya bagaimana, terus bagaimana mereka biar tidak stres dan sebagainya. Jadi tantangan terbesarnya adalah minimnya literasi, minimnya informasi bagaimana cara menangkarkan hewan-hewan seperti ini. Kalau kita bicara bisnis, Masin Farm sudah berusia 12 tahun. Dari 12 tahun yang lalu kami konsisten, kami tetap fokus, kami tetap berdiri gagah hari ini karena kami melihat potensi bisnis yang sangat luar biasa di masa lalu, kini, dan di masa depan. Dan itu tidak akan pernah berubah. Konsep dasar itu atau tagline kami, kini, dulu, kini, dan hari esok, itu tidak akan pernah berubah karena sekali lagi bisnis itu membutuhkan inovasi, bisnis itu membutuhkan gebrakan-gebrakan baru. Jadi setiap zaman akan menawarkan konsep-konsep baru, dan kami tidak akan pernah kehilangan momentum karena kami juga akan mengikuti apa yang sedang tren tahun ini, tahun depan, dan seterusnya. Jadi ketika kita stagnan dengan memelihara satu hewan yang viral, besoknya sudah nggak viral. Jadi kita terus berkembang. Hewan-hewan seperti ini saya pikir menjadi komoditi bisnis yang menarik karena selain indah, unik, semua orang saya pastikan menyukai, terutama merak. Jadi kita sepakat semua, saya tidak menemukan orang tidak sepakat bahwa merak itu indah, merak itu cantik, merak itu elegan, dan saya juga sepakat dan tidak pernah menemukan orang yang tidak sepakat bahwa ketika kita berkesempatan memelihara merak, semua pasti mau. Jadi ini adalah ciri-ciri sebuah produk yang bakalan sukses di pasar, karena ketika kita meriset, semua mengatakan mau. Itu adalah ciri-ciri produk terbaik. Burung unta bisa dijual,
burung unta atau hewan-hewan yang kami pelihara itu semua statusnya legal dan bisa dijual belikan dan bisa dipelihara semua orang tak terkecuali. Buat teman-teman yang mau belajar cara menangkarkan, cara berbisnis, atau cara memelihara atau apapun itu, di Mahaswin Farm memiliki sekolah yang bernama Mahaswin Institute, di mana Mahaswin Institute ini tadi mengajarkan cara menangkarkan yang benar hewan-hewan eksekutif, eksklusif, dan hewan-hewan langka, bagaimana cara membuat kandang yang baik, bagaimana cara memberikan pakan-pakan terbaik, dan Mahaswin Farm juga memberikan informasi-informasi bagaimana cara berbisnis yang baik, bagaimana menjaga pasar, bagaimana mempengaruhi orang lain untuk mampu membeli hewan-hewan seperti ini dan sebagainya. Itu semua ada di sekolah kami di Mahaswin Institute yang letaknya juga sama di penangkaran kita di Dusun Gebang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Jadi datang saja ke sini, kita sangat welcome dengan siapapun yang mau belajar, karena kita juga berangkat bukan dari siapa-siapa, dan kami sangat senang ketika ada orang mau belajar bersama, dan saya pastikan saya tidak akan melihat siapa dari mana, karena kita semua sama-sama sedang belajar. Oke, buat teman-teman yang ingin informasi lebih mudah, kita juga memiliki YouTube-nya. Di situ ada Mahaswin Channel, bisa lihat Mahaswin Channel. Kita juga ada Instagramnya Mahaswin Farm Official, dan kita juga punya nomor WA untuk lebih mempermudah komunikasi atau informasi. Nomor WA-nya 0878 24 24 24 58. Jadi kita sangat terbuka, kita sangat welcome dengan semua teman-teman yang ingin datang belajar dan bahkan mungkin ingin membeli untuk hobi atau mungkin peliharaan di rumah. Oke, buat teman-teman yang merasa ingin menjadi peternak atau mungkin dari keluarga peternak, jangan malu jadi seorang peternak, karena peternak juga bisa hebat, bisa keren, bisa sukses, bisa bermanfaat untuk orang lain, dan bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang lain. Jadi saya ingin memastikan atau saya ingin meyakinkan teman-teman di sana, hari ini teknologi sangat luar biasa, robot ada di mana-mana. Mungkin masa depan tenaga ahli akan banyak hilang, kecuali peternak. Karena seorang peternak tidak akan pernah bisa digantikan oleh robot atau teknologi apapun, karena peternak itu menggunakan hati. Jadi bisnis terbaik di masa depan adalah pertanian, peternakan. Jadi tetap semangat, apapun itu kita harus mencintai alam, mencintai hewan, karena dengan mencintai kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Terima kasih.